Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ini yang belakang sudah bapak-bapak nggih? Sampun Pak nggih? Sudah bapak-bapak sebelah? Sudah ya? Sudah berkeluarga Pak? Jenengan? Sudah nggih. Yang sebelah juga nggih. Nggih. Mas ini sudah berkeluarga ya? Belum. Kalau insya Allah yang depan ini belum semua ini ya. Masih kelihatan muda. Tidak tahu yang ini sudah berkeluarga belum? Ini sudah? Belum. Kemudian ibu-ibu ya belakang sudah sepuh lah ya, insya Allah sudah berkeluarga, sudah sepuh. Kalau yang ini kayaknya belum ya, belum keluarga ya. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini saya bisa hadir di pengajian Ahad pagi dari salah satu kegiatan Masjid Syuhada, yaitu Korps Dakwah Masjid Syuhada. Ibu dan Bapak, saya mengikuti pengajian CDMS itu mulai tahun 1982. Ini yang muda-muda ini sudah lahir belum? Belum, rata-rata 2000 lebih. Oh iya. Yang belakang sudah lahir Bu ya? Oh sudah. Usia berapa sekarang Bu? 65. Oh ya, berarti unda-undi dengan saya ya. Ya. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia ya, sesungguhnya Korps Dakwah Masjid Syuhada itu kan menyelenggarakan pengajian pada masa yang lalu itu mulainya jam 6 pagi sampai setengah 8. Tempatnya tidak di sini, yaitu di bawah ya, di ruang pertemuan bawah. Dulu pengajian Ahad pagi itu hampir tidak ada yang datang memakai busana muslimah seperti ini ya. Jadi teman-teman ya, seangkatan saya yang putri kalau datang pengajian itu yang penting pakai kerudung ya. Kerudungnya bisa dipakai atau juga cukup disampirkan di leher ya, rambutnya terbuka, dan kemudian roknya itu paling di bawah lutut sedikit ya. Itu fenomena yang biasa. Karena apa? Karena pada waktu itu busana muslimah belum menjadi tren ya. Tren itu bahasa Indonesianya apa ya Mbak? Belum menjadi mode lah ya. Jadi belum menjadi tradisi masyarakat Indonesia itu. Tetapi hari ini fashion ya, khususnya busana muslimah itu menjadi bagian dari gerakan ekonomi Islam ya, atau ekonomi syariah ya. Mas-mas dan mbak-mbak tahu ya, lawan dari ekonomi syariah itu ekonomi apa? Ekonomi saruah ya, orang Jawa tahu ya, saruah. Yang luar Jawa ngerti ya, saruah ya, artinya ekonomi yang tidak selayaknya untuk dipraktekkan bagi seorang muslim ya. Kalau yang syariah itu ya itulah yang harus tumbuh kembangkan. Sementara yang saruah tadi adalah yang konvensional yang sebaiknya mulai dihindarkan. Ibu, bapak, dan adik-adik yang berbahagia, ketika satu sisi ekonomi syariah berkembang ya,
demikian luar biasa, dalam artian ada peningkatan yang cukup tajam. Tetapi ternyata aspek kehidupan Islam yang lain hari ini terperosok sangat dalam. Apa itu? Yaitu politik Islam. Ya. Jadi hari ini keberpihakan negara terhadap ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu demikian luar biasa. Ya. Karena apa? Karena hari ini yang namanya ekonomi syariah itu menjadi bagian dari upaya pembangunan ekonomi nasional. Ya. Apalagi ketika kemudian kita mengenal wakil presiden kita, ya, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau adalah Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, pernah menjabat juga Ketua MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, yang dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu muncul fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah, dan berdasarkan amanat undang-undang, lembaga keuangan syariah yang manapun harus merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional. Ya, jadi ada lompatan yang cukup bagus, ya, bagaimana kemudian dulu di negeri kita yang namanya ekonomi itu ya semuanya konvensional sebagai warisan penjajahan Belanda, ya. Maka kemudian perdebatan di ulama, ya, ormas-ormas Islam, apakah itu Muhammadiyah atau NU, itu selalu yang paling mengemuka apakah bunga itu haram atau halal. Ya. Maksudnya bunga uang, ya, bunga bank, bukan Bu Ngadinem, ya, suaminya istrinya Pak Ngadinem, ya, kan Bu Ngadinem gitu, ya. Untuk mengatakan apa? Bahwa ekonomi syariah itu sesuatu yang baru muncul belakangan, ya, sekitar tahun 80-90, itu pun relatif terlambat. Karena apa? Karena Pak Harto sebagai penguasa Orde Baru pada masa lalu, beliau alergi terhadap istilah Islam. Ya, beliau alergi. Ya. Maka di antara hal yang dilakukan oleh Pak Harto adalah semua organisasi kemasyarakatan yang dulu asasnya Islam oleh Pak Harto harus dirubah menjadi asas tunggal Pancasila. Ya, jadi tahun 83 Nahdlatul Ulama merubah asasnya menjadi berasas Pancasila, tidak lagi berasas Islam. Muhammadiyah tahun 85 kemudian harus merubah, ya, asasnya yang tadinya asas Islam menjadi asas Pancasila. Ormas-ormas Islam yang lain juga mengikuti, tetapi ada 1-2 ormas yang tetap bertahan, tidak mau merubah asas yang Islam itu menjadi asas Pancasila. Di antaranya adalah, kalau mas-mas, ya, dan mbak-mbak mungkin aktif di himpunan mahasiswa Islam, pada masa yang lalu himpunan mahasiswa Islam itu terpecah 2. Yang pertama adalah yang mendukung asas tunggal Pancasila, tetapi kemudian ada yang tetap bertahan asas Islam, namun kemudian dilarang untuk melakukan kegiatan oleh pemerintah Orde Baru.
ya, atau yang sering disebut sebagai HMI MPU. HMI Majelis apa? Lupa saya. Punya organisasi. Intinya sebuah pecahan dari HMI yang tidak mau menerima asas tunggal Pancasila karena tadi bahwa asas gerakan Islam itu adalah Islam, bukan Pancasila. Maka kita melihat memang kemudian ada pembungkaman politik Islam. Ya. Tidak ada lagi partai Islam, yang ada adalah Partai Persatuan Pembangunan pada waktu itu, ya. Dan kemudian setelah itu muncul partai-partai yang lain. Ibu dan bapak yang berbahagia, jadi ketika gerakan ekonomi Islam yang di Indonesia tidak boleh menggunakan istilah Islam, maka satu-satunya ekonomi di Indonesia itu bukan ekonomi Islam tetapi ekonomi syariah, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik, satu-satunya ekonomi Islam yang harus merubah jati dirinya menjadi ekonomi syariah hanya ada di Indonesia. Kenapa itu terjadi? Karena Pak Harto tidak mengizinkan kata Islam karena ada trauma politik pada masa yang lalu. Menurut perspektif Pak Harto tentunya. Ya. Jadi kalau mas-mas dan mbak-mbak melihat masuk ke bank syariah itu mesti labelnya ada tulisan IB, yaitu Islamic Banking, tetapi terjemahannya adalah bank syariah. Di dunia internasional, ya, apakah itu di negara-negara Muslim ataupun negara-negara non-Muslim di Eropa, mereka menamakannya sebagai Islamic Bank atau dalam bahasa Indonesianya adalah Bank Islam. Jadi inilah realitas. Satu sisi ekonomi syariah itu berkembang dengan baik, tetapi sisi yang lain yang namanya politik Islam berantakan. Ya. Hari ini paling tidak ada 3 pasangan lah ya, calon pasangan yang sudah jelas adalah Pak Anies dengan Gus Imin, ya. Kemudian Pak Prabowo tidak tahu mau menggandeng siapa, dan kemudian Pak Ganjar Pranowo mau menggandeng siapa, tetapi suara kaum muslimin, ya, itu akan selalu diincar karena kita adalah mayoritas, tetapi secara politik, ya, kekuatan politik Islam itu menjadi sangat lemah. Ya. Beda dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah di Indonesia itu sampai Bank Indonesia cawe-cawe. Ya, kalau hari ini kita mengenal Pak Jokowi cawe-cawe, ya, untuk presiden yang akan datang. Dalam konteks ekonomi syariah, negara itu mencoba untuk merangkul ekonomi syariah agar menjadi bagian dari pembangunan ekonomi negara. Ya, maka kemudian kita melihat bagaimana kemudian ada cetak biru tentang ekonomi syariah, ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya yang ditumbuh kembangkan adalah industri halal. Dan salah satu pangsa yang sangat besar adalah ketika ibu-ibu, mbak-mbak ini menjadi bagian dari produksi, distribusi, dan konsumsi busana muslimah.
Jadi ibu dan bapak serta adik-adik yang berbahagia, kalau kita melacak akar sejarah yang panjang sejak Islam masuk ke Indonesia dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam, maka sesungguhnya ekonomi syariah itu sudah dipraktekkan oleh kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, dari yang paling ujung yaitu Aceh, ya, banyak kerajaan Islam di Aceh, ya, ada Samudra Pasai, ada kerajaan Lamuri, ada kerajaan, ya, Samudra sendiri, Pasai sendiri, kemudian bergabung, dan kemudian ada kerajaan Aceh sendiri dan seterusnya. Bahkan kemudian sampai di Jawa kita mengenal ada beberapa kerajaan dari Banten, Cirebon, Solo, Jogja, Demak, Pajang dan sebagainya. Jadi sebagai sebuah kekuasaan Islam, maka tentu mereka menjalankan politik Islam, tetapi sekaligus mempraktekkan ekonomi Islam di dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan kemudian sistem ekonomi yang dibangun tentu merujuk kepada ajaran Islam. Ya, jadi ekonomi syariah itu sesungguhnya sudah muncul sejak lahirnya kerajaan Islam. Ya, dan kita tahu di dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia ada peran dari, paling tidak hari ini kita saksikan, yaitu teman-teman keturunan Yaman. Ya, kita mengenal Pak Anies Baswedan, ya. Beliau kan punya mata rantai keturunan dari Yaman. Ya. Begitu juga raja-raja Islam di Jawa itu mayoritas punya mata rantai keturunan dengan para pedagang yang sekaligus ulama dari kawasan Yaman, ya, yang sekarang nampaknya masih ada konflik, ya, di antara kaum muslimin di sana. Maka kemudian kita melihat ada peran yang dimainkan oleh orang-orang dari Hadramaut yang kemudian berdagang ke Indonesia. Rata-rata mereka tidak membawa istrinya, maka kemudian mereka menikah di mana mereka tinggal. Ya, jadi kakek buyut Pak Anies Baswedan, ya, atau kakek buyut penyanyi yang sangat terkenal, ya, generasi tua insya Allah mengenal ada Muhsin Alatas. Kenal, ya? Yang muda kenal Muhsin Alatas enggak? Tahu, ya? Muhsin ini generasi sudah agak tua gitu, ya, tahu Muhsin Alatas. Jadi Muhsin Alatas itu kan sesungguhnya marganya Al-Atlas. Ya, kita mengenal ada ulama tafsir Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Ya, Shihab itu sesungguhnya juga marga dari Yaman, ya, termasuk penyanyi rock pada masa yang lalu, ya, pendiri God Bless Ahmad Albar, ya, itu juga sesungguhnya punya mata rantai dengan leluhur mereka di Hadramaut atau di Yaman. Hadirin jamaah yang berbahagia, terkait dengan peran dakwah ini kan sesungguhnya ini adik-adik, ya, mas-mas dan mbak-mbak yang masih mahasiswa, saya berharap besok kalau punya kesempatan untuk studi lanjut, apakah ke Australia, apakah ke Jepang, mungkin ke Cina, sebaiknya ada yang tidak pulang ke Indonesia tetapi kemudian berkeluarga dengan warga di sana. Karena tadi
ada peran-peran dakwah yang dimainkan oleh teman-teman dari Yaman yang menyebabkan Indonesia hari ini menjadi mayoritas muslim. Maka kalau nanti ya mas-mas ini yang S2 kemudian kuliah di Australia harus cari gadis pribumi Australia, kira-kira begitu ya, tinggal di sana dan kemudian beranak pinak, maka 100 tahun berikutnya akan lahir generasi muslim yang cukup banyak. Ibu, bapak, dan hadirin yang berbahagia, jadi kembali kepada ekonomi syariah ya, jadi bagaimana perkembangan ekonomi syariah hari ini, kita melihat ada banyak lembaga-lembaga. Yang paling dominan tentu adalah lembaga keuangan syariah ya, maka ekonomi syariah di banyak negara termasuk di Indonesia itu yang paling awal adalah lembaga keuangannya. Pertama kali adalah Bank Islam. Ya. Kalau di tingkat dunia kita mengenal IDB, Islamic Development Bank, ya, Bank Islam Dunia. Kalau di Indonesia, Bank Islam yang pertama kali ada yang tahu ya? Bank apa ibu-ibu, bapak-bapak? Bank Muamalat Indonesia. Ya, jadi Pak Harto ikut menanam saham di Bank Muamalat Indonesia dan kemudian tumbuh berkembang, tetapi kemudian hari ini Bank Muamalat sudah jauh ketinggalan dengan bank-bank syariah plat merah. Ya. Mungkin perlu menjadi evaluasi ya. Artinya Bank Islam pertama yang sesungguhnya itu swasta penuh, tetapi kemudian di dalam perkembangannya menunjukkan kinerja yang belum begitu bagus, dan hari ini kita mengenal bank syariah yang paling dominan adalah apa ibu dan bapak? Bank Syariah Indonesia ya, BSI. Itu yang paling besar ya, bahwa ekonomi syariah hari ini lebih nampak pada lembaga keuangan syariah perbankan. Tetapi sesungguhnya kita juga tahu ada lembaga keuangan syariah non-bank. Ya, katakanlah kita mengenal ada Pegadaian, maka muncul Pegadaian Syariah. Ada asuransi konvensional, ya mungkin bacanya jangan dikasih jeda ya, asuransi syariah, ya itu bagian dari upaya mensyariahkan asuransi, Pegadaian, pasar modal syariah dan lembaga-lembaga non-bank lainnya. Tetapi memang hari ini perkembangan dari lembaga keuangan syariah non-bank itu belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Yang lebih menggembirakan adalah bermunculannya BMT. Ya, ibu, bapak, dan adik-adik, paling tidak di Syuhada ini kita mengenal ada BMT Syuhada. Lembaga keuangan mikro, jadi keuangan tetapi mikro, dan di Jogja ini banyak menjamur keberadaan BMT. Kalau di Muhammadiyah penggunaan istilahnya bukan BMT tetapi BTM, yaitu Baitul Tamwil Muhammadiyah. Kenapa Baitul Tamwil Muhammadiyah? Karena di Muhammadiyah baitul malnya sudah dicukupkan oleh lazismu. Ya, jadi kita mengenal ada lazis Nahdlatul Ulama, lazis Muhammadiyah, ya, lazis Hidayatullah, ya, lazis yang lain. Maka agar ada profesionalitas di Muhammadiyah menggunakan istilah BTM, Baitul Tamwil
Muhammadiyah, sementara yang paling populer adalah Baitul Mal wat Tamkin. Iya. Ini sudah ada yang ngantuk, berarti ceramah saya memang tidak menarik, ya minta maaf ini ya. Ibu dan bapak yang berbahagia, jadi kembali kepada upaya pengembangan ekonomi syariah hari ini itu relatif bagus. Ya, kalau pembandingnya adalah politik Islam. Ya, politik Islam kita hari ini carut marut. Ya, antara pendukung kelompok yang satu dan kelompok yang lain cenderung ya saling bermusuhan dalam tanda petik, ya. Apalagi kemudian kita tahu bahwa varian keagamaan bangsa kita ini ada yang santri, ada yang abangan, ya, ada yang setengah santri atau masih sangat abangan. Kalau yang masih sangat abangan itu KTP-nya Islam tapi tidak pernah menunaikan ajaran Islam, sehingga kalau meninggal yang masuk surga hanya KTP-nya. Kira-kira begitu ya. Tetapi itu real bahwa yang lebih dominan bangsa kita ini khususnya di Jawa adalah teman-teman yang masih abangan. Dan bisa dipastikan mayoritas, maaf ini, kalau teman-teman abangan secara politik lebih cenderung kepada Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Ini hitung-hitungan kasar. Artinya pendukung Pak Anies itu rata-rata dari kelompok santri, dan kelompok santri itu tidak banyak. Ya. Kaum muslimin di Indonesia yang mampu menunaikan sholat yang 5 waktu secara tertib, ya, puasa, membayar zakat, ya, pergi haji dan seterusnya, semua itu dilakukan, itu relatif sangat kecil. Ya, tetangga saya sholatnya kalau hanya Jumat saja, jelas dia muslim. Tetapi kalau diajak itu ya susah. Ya itulah kenapa bisa terjadi, karena memang pengetahuan agamanya itu nol pudul, dan nol pudul itu bahasa Indonesianya apa? Tidak ngerti sama sekali. Ya, karena orang tuanya saja muslim, ya, KTP-nya Islam, kemudian ikut kita orang tuanya, bahkan kemudian ada yang menjadi muslim karena mau menikah dengan perempuan muslimah. Pindah dari non-muslim ke muslim hanya karena sudah terlanjur jatuh hati dengan perempuan muslim. Dan di Suwada ini sering ada proses islamisasi. Ketika ditanya alasannya apa, saya mau menikah dengan perempuan muslimah. Ya. Jadi secara politik memang kita melihat masih agak-agak berat. Tetapi ekonomi syariah relatif bisa diterima karena apa? Baik yang abangan, yang santri, yang berada di pemerintahan merasa bahwa ekonomi syariah memberikan andil yang sangat positif bagi pembangunan ekonomi nasional. Tetapi memang, ya katakanlah kita mencoba mengacu kepada BMT yang ada di Jogja, ini juga masih conteng, berlepotan, itu bahasa lainnya apa? Belum ideal lah ya, belum ideal. Ada BMT yang murni syariah. Artinya apa? Mencoba mempraktekkan seluruh aturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan kemudian mempraktekkan ekonomi syariah itu sesuai dengan
aturan yang ada. Tetapi ada yang parah. Apa parahnya? Mereka menggunakan label Baitul Mal wa Tamwil, tetapi hanya sekedar papan nama. Karena pangsa pasarnya jelas ada. Ya, tetapi aspek syariahnya belum banyak dimunculkan oleh BMT tersebut. Ya, akad-akadnya ya tadi dibacakan oleh qari kita ya, pembuka suratnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji. Ya. Dan di dalam ekonomi syariah, kata kunci ya, ekonomi syariah itu yang paling pokok adalah akad. Ya, perjanjiannya apakah sesuai dengan akad-akad syariah atau bukan. Jadi ini bisa kita cermati karena kebetulan saya adalah bagian dari Dewan Pengawas Syariah. Ya, saya bisa melihat, oh ini hanya labelnya saja yang syariah, oh ini yang mencoba untuk murni syariah, tetapi masih ada juga yang ya satu dua akadnya belum sesuai syariah. Ya, jadi ini tentu sudah lebih baik. Karena apa? Ketimbang tidak sama sekali. Ya, yang masih label ya minimal sudah mau menggunakan label ya lembaga keuangan syariah, tetapi memang perlu ada effort usaha yang lebih baik agar yang BMT papan nama atau bank Islam yang papan nama itu bisa secara pelan diperbaiki. Dan tentu itu sangat tergantung kepada Dewan Pengawas Syariahnya. Kalau Dewan Pengawas Syariahnya benar-benar berfungsi, maka insya Allah BMT ini akan menjadi semakin baik. Ya, begitu juga yang akad-akadnya belum sesuai dengan syariah, maka tentu harus juga ditingkatkan agar bisa menjadi BMT yang murni syariah. Ya. Ibu dan bapak yang berbahagia, ya. Jadi kita melihat bagaimana peran negara yang cukup dominan itu paling tidak yang pertama diwujudkan ketika Bank Indonesia sebagai bank sentral. Ya, ibu dan bapak tahu ya, Bank Indonesia di Jogja itu ada di mana? Di Bank Indonesia cabang Jogja, perwakilan Jogja itu ada di dekat kantor pos kilometer 0. Titik 0 sebelah kantor pos itu kan ada Bank Indonesia. Ya, kalau di Jakarta tentu di kawasan segitiga Mas ya, di Jalan Tamrin ya. Iya, Jalan Tamrin. Jadi di dalam sejarah Bank Indonesia yang sudah ada sejak zaman Belanda itu 100% konvensional. Ya, tidak ada hal-hal yang terkait dengan ekonomi Islam. Tetapi hari ini kita akan melihat bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral itu sudah ada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Artinya ada keberpihakan dari bank sentral untuk menumbuh kembangkan ekonomi syariah. Begitu juga ya, ada peran-peran pemerintah untuk memiliki bank syariah yang besar ketika kemudian pemerintah melakukan merger ya terhadap bank-bank syariah plat merah ya, yang kemudian hari ini kita mengenal Bank Syariah Indonesia. Ya,
Jadi ada peran yang real dilakukan oleh pemerintah, bahkan kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat publik seperti masyarakat ekonomi syariah, ada ikatan ahli ekonomi syariah, itu para petinggi negara yang terkait dengan ekonomi dan keuangan itu terlibat di dalam aktivitas itu. Ya, apakah itu masyarakat ekonomi syariah, ikatan ahli ekonomi syariah, ataupun gerakan-gerakan ekonomi syariah yang lain. Ya, jadi ini tentu harus kita pahami sebagai sesuatu yang cukup positif bagi pembangunan ekonomi syariah di negeri kita. Tetapi memang kemudian harus ada partisipasi dari jamaah yang berbahagia. Insya Allah kalau yang muda-muda ini sudah punya ATM syariah semua, Mbak ya, sudah punya. Kalau yang ibu sepuh di belakang itu sudah punya belum, Bu? ATM syariah. Bu, pojok kagungan ATM syariah betul? Dereng ya. Bapak punya ATM syariah? BNI syariah sudah merger, sudah ya, dengan ke BSI ya. Yang muda-muda belum. Maka di dalam kesempatan hari ini saya ingin mendorong kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik bahwa ketika ada perkembangan ekonomi syariah yang relatif baik, maka harus ada usaha kita untuk terlibat di dalamnya, minimal ya kita punya ATM syariah. Ya, saya di samping yang konven, karena ada uang yang akan saya terima itu dari negara dan harus lewat yang konven, ya tentu saya harus punya yang konven. Tetapi saya sebagai bagian dari pegiat ekonomi syariah, tentu saya punya ATM syariah. Ya. Ini artinya apa? Bahwa partisipasi keterlibatan ibu dan bapak-bapak, ya, ketika negara begitu ya maksimal mendukung gerakan ekonomi syariah, maka kita juga harus bisa menjadi bagian di dalamnya. Ibu dan bapak-bapak, ya, barangkali itu sebagai pengantar. Ya, saya akan lebih senang kalau kemudian ada tanya jawab, ya, sehingga separuh waktu bisa kita manfaatkan untuk dialog ataupun tanya jawab. Saya persilakan, saya kembalikan atau saya langsung saja. Ya, saya kembalikan kepada pimpinan sidang pada kesempatan pagi hari ini. Yang putri dulu Pak, ya. Apa? Ya, kita prioritaskan untuk ladies first. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya juga membuat pelaksana Pak, yaitu amalan yang ingin kami tanyakan tentang pemurnian bank syariah itu dalam proses waktu akad nikahnya, apakah selalu diawasi dengan Dewan Pengawas sampai aliran dananya itu dialirkan yang benar atau tidak sesuai syariat atau konvensional seperti bank biasa, terutama dibilang terutama bank biasa itu kan kayak gabungan, hanya istilahnya kayak ini memenuhi apa, masyarakat sekarang kan baru
kedua, apakah Dewan Pengawas itu mengawasi jalannya aliran dana dari syarikat itu, dari bank syarikat itu sampai di mana dana itu tersalurkan, atau memenuhi syarat Islam atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab satu-satu aja ya. Jadi apakah BNI Bu? BSI. Oh BSI ya. BSI karena merger dari Mandiri, BNI. Ya. Jadi BSI itu sesungguhnya memiliki Dewan Pengawas Syariah. Hanya problemnya secara teknis satu bank hanya memiliki beberapa Dewan Pengawas Syariah dan itu hanya ada di Jakarta. Ini problem yang dihadapi ya. Karena itulah tentu secara teknis Dewan Pengawas Syariah tidak bisa melihat langsung ya. Jadi hanya melihat laporannya secara keseluruhan. Berbeda ketika Dewan Pengawas Syariah BMT. Kalau Dewan Pengawas Syariah BMT, ya contohnya di Suada ada BMT Suada, di beberapa tempat ada BMT yang lain, maka pengawasannya itu tentu dari akad-akad yang dilakukan, termasuk kemudian penyaluran dananya. Ya, sudah sesuai syariah atau belum? Saya ingin memberikan contoh begini. Ketika ada BMT menawarkan akad murabahah. Ya, murabahah itu kan sesungguhnya bagian dari jual beli. Nasabah datang ke BMT menyampaikan, Pak, Bu, saya butuh sepeda motor. Maka BMT mengatakan, oh ya, nanti saya siapkan sepeda motor untuk jenengan beli secara kredit, ya, tidak kontak. Jadi akad murabahah sesungguhnya adalah akad jual beli. Kalau jual beli berarti penjualnya siapa? Ibu dan bapak. Yang jual motor itu siapa? BMT. Kalau BMT jual motor, berarti BMT harus punya motor. Praktek yang sering terjadi, ketika ada orang datang ke BMT butuh motor, malah hanya dikasih duit. Nah, ini yang belum sesuai syariah. Oke, kalau dikasih duit, maka akadnya harus tambah. Akad wakalah dulu. BMT meminta tolong kepada nasabah untuk membeli motor. Ya, setelah itu baru akad jual beli. Nah, disinilah pengawasan Dewan Pengawas Syariah itu bisa melihat akadnya sudah betul. Apa akad murabahah? Prakteknya ternyata masih banyak yang belum, karena dia hanya menyerahkan uang kepada nasabah dan kemudian sudah dianggap akadnya selesai. Nah, ini mohon maaf, mungkin secara teknis ibu dan bapak-bapak tidak begitu menggeluti, ya. Tetapi saya sebagai bagian dari Dewan Pengawas Syariah bisa melihat, oh ini memang belum sesuai syariah. Artinya apa? Oh, labelnya sudah, akad-akadnya sudah, prakteknya belum sesuai syariah.
Jadi kembali kepada BSI, sesungguhnya sudah ada, tetapi kemudian praktek di lapangannya sangat sulit untuk dikontrol karena Dewan Pengawas Syariahnya hanya ada di Jakarta. Kalau BPD DIY Syariah itu relatif masih lumayan karena kawasannya hanya DIY. Kalau sudah Jawa Tengah itu juga agak kerepotan, ya. Kita mengenal ada BPD Jateng, ya. Saya tidak tahu BPD Jateng ada yang syariahnya atau tidak, ya. Saya tidak begitu paham. Tetapi kalau yang di Aceh kan semuanya sudah syariah, tidak ada yang konven. Dan kemudian yang terakhir, mudah-mudahan saya tidak salah, di NTB, Nusa Tenggara Barat. Maka tunggu ya sementara. Yang kedua kita persilakan Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. suaranya sudah keras. Waalaikumsalam. Apa sih keuntungan kita menabung di bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional? Sama-sama nanti dapat istilahnya. Kalau di bunga kita mudah di bank konvensional, nanti bank syariah juga mudah gitu kan. Yang kedua, saya pernah ngomong-ngomong dengan orang pegawai bank yang tadinya bekerja di bank konvensional dipindahkan ke bank syariah. Terus Pak, gaji Bapak gimana? Ya sama saja. Jadi nasabah uangnya, hanya beda nama saja. Tapi uangnya sama, beda nasabah. Mau penjelasan? Oke, terima kasih ya. Yang terakhir dulu, tadinya kerja di unit yang konvensional, kemudian dipindahkan ke yang syariah. Ya. Tentu gajinya masih dari yang konven. Kira-kira kan begitu. Karena apa? Karena itu hanya unit, ya, bagian. Pertanyaannya, terus bagaimana gaji yang diterima? Minimal sudah ada niatan yang baik untuk menumbuh kembangkan unit yang syariah tadi. Ya. Jadi ketimbang tidak sama sekali kan lumayan, sudah terlibat di dalam unit syariah. Ya. Tentu yang paling ideal kerjanya di bank syariah yang bukan unit, yang tidak sekedar bagian dari bank yang konvensional. Tetapi kalau yang mau menerima hanya yang konvensional, ya tentu harus dimaknai sebagai darurah lil hajah. Jadi ada kedaruratan karena memang ada kebutuhan. Ya. Itu yang pertama, jadi harus kita maknai secara positif. Ketimbang tidak sama sekali, sudah lumayan kerja di bank yang unit syariah tadi. Gajinya tentu masih dari konvensional, tetapi sudah lumayan karena dia sudah ikut menjadi bagian dari ekonomi syariah. Yang pertama tentang pinjam di bank yang konven dengan yang syariah. Kalau pinjam atau nabung, maaf. Oh, nabung. Kalau nabung itu secara real lebih menguntungkan di syariah. Atau nanti yang ahli ekonomi, ya. Kalau nabung di bank syariah, kalau pinjam di konven. Ini kalau hitung-hitungan bisnis. Ya. Kalau patokannya adalah lebih besar atau lebih kecil. Ya, nanti intinya itu, Pak. Atau ada yang tercecer? Perkembangan ada pertanyaan. Jadi mas saya itu keuntungan bunga yang diterima
bank konvensional dengan kalau di bank syariah itu apakah namanya bunga atau tidak? Berkaitan dengan masalah hukum riba. Jadi kalau termasuk juga ketika kita akan meminjam uang pengembalian, itu kan biasanya bertambah dari jumlah yang kita terima. Oke, ya. Yang harus kita pahami di bank syariah itu tidak pernah meminjamkan uang, tidak boleh. Boleh bank syariah meminjamkan uang, tetapi akadnya adalah qard. Qard itu pinjam 1 juta harus kembali 1 juta. Siapa yang dipinjami? Yaitu nasabah yang memang kondisinya harus ditolong. Selain itu apa? Selain itu harus akad kerjasama atau akad jual beli. Jadi kalau ada orang datang pinjam uang ke bank syariah, dia adalah pengusaha, harus ditolak. Karena bank syariah tidak meminjamkan uang. Bagaimana kalau tidak pinjam uang? Padahal dia butuh usaha, maka bisa dengan cara kerjasama. Apakah mudharabah? Ya, pemodalnya dari bank, kemudian yang memutar bisnisnya adalah dari nasabah, yang kemudian nanti ada bagi hasil. Kalau akadnya murabahah, tadi butuh sepeda motor, ya, tidak pinjam, tapi beli motor. Kalau beli motor dengan cara cicil, harga pokoknya harus jelas. Oh, ini kulakannya berapa? Oh, kulakannya 15 juta. Ternyata BMT-nya masih dapat diskon. Maka berdasarkan peraturan Dewan Syariah Nasional MUI, fatwa DSN, kalau ada diskon yang didapatkan oleh BMT, oleh bank, dari dealer, harus dikembalikan kepada nasabah. Ya, ini sekedar untuk mengatakan akadnya murabahah sudah betul, tapi kalau ada diskon murabahah, maka fatwanya jelas mengatakan tidak boleh dimakan oleh BMT. Prakteknya di lapangan masih banyak beberapa BMT yang kemudian menerima diskon itu sepenuhnya dan dianggap sebagai pendapatan bank. Ini yang tidak boleh karena jelas melanggar dari fatwa Dewan Syariah Nasional. Jadi sekali lagi, kalau di bank konvensi silahkan pinjam, di bank syariah tidak boleh pinjam. Kecuali orang yang sangat membutuhkan, akadnya bisa qard, bisa juga qardul hasan. Maka tambah J. Masih ada yang lain? Iya, monggo Bu. Nanti Ibu sana dulu, J. Saya minum dulu boleh ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah pinjam bank itu kalau mau saya pinjam untuk ibadah haji, hukumnya bagaimana? Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau pinjam uang di bank untuk pergi haji itu nggak boleh. Ya. Karena apa? Kalau pinjam uang di bank itu kan ada bunganya, nggak boleh. Ya, itu yang pertama. Karena tadi pertanyaannya pinjam. Yang kedua, jelas tidak punya uang kok dadak mau pergi haji, itu melanggar sunnah kodrat. Yang namanya
haji itu kan harus mampu. Arep lunga kaji kok ndadak ngutang-ngutang. Ya, enggak, ini mungkin agak kasar ya. Tetapi untuk mengatakan kenapa kemudian daftar tunggu haji menjadi sangat panjang, itu karena kesalahan bank yang memberikan dana talangan haji. Enggak mampu kok kemudian diutangi biar bisa dapat nomor haji. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kita harus kembalikan kepada hukum asalnya bahwa haji itu syaratnya mampu. Kalau tidak mampu, tidak usah haji, tidak dosa. Cuman kadang masyarakat kita itu kan isin ya, tangga teparone wis do lunga kaji, kok aku ora lunga kaji. Akhirnya tadi jilih duit neng bank. Jilih duit itu sudah jelas riba toh? Karena ada tambahan. Maka tentu nggih. Ngapunten iki nggih. Mari Pak yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan ini yang apakah ada undang-undang persyariatan yang masalah jadi ada kata-kata syariah tapi ternyata prakteknya belum memenuhi syariah. Itu ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi undang-undang syariah itu mengatur ya pelaksanaannya ya kembali kepada sistem yang berlaku di situ, sejauh mana kemampuan Dewan Pengawas Syariah mengontrol jalannya aktivitas ekonomi itu. Ya kayak tadi apa? Jadi ada undang-undang perbankan tahun 98, mudah-mudahan saya tidak salah, yang menjelaskan bahwa yang namanya bank itu ada yang konvensional, ada yang syariah. Kemudian ada undang-undang berikutnya yang tahun berapa, tetapi intinya kemudian yang syariah ya harus mengikuti aturan fatwa Dewan Syariah Nasional. Ya. Ditutup. Iya, ada undang-undangnya. Katakanlah ada bank syariah kok tidak punya Dewan Pengawas Syariah, ya harus ditutup karena melanggar undang-undang. Pelanggaran, iya. Tetapi kalau di dalam pelaksanaannya ya masih belum murni syariah, ya tentu tugas Dewan Pengawas Syariah untuk meningkatkan literasi agar lembaga tersebut semakin baik. Sekarang lagi, masih ada yang lain? Ya, monggo Bu, di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan nama yang misalnya nama saya dipinjam saudara untuk meminjam di bank, tapi banknya syariah. Itu saya kan sudah dapat dosa riba. Kalau minjam di bank syariah tidak diizinkan, Bu. Karena seperti Bank BBD Syariah itu mengucurkan kredit ya Pak. Iya, tetapi itu bukan pinjam. Sekali lagi, pinjam di bank syariah itu bank syariahnya bisa di blacklist. Tidak boleh bank syariah kok memberikan pinjaman berbunga.
Jadi kalau kemudian di brosur ada, oh kalau istilahnya adalah pembiayaan, ya, pembiayaan, kemudian bukan bunga, tetapi istilahnya equivalent rate, setara, ya, setara dengan bunga, bukan bunga, setara dengan bunga. Oh, katakanlah 1 atau 2%. Maksudnya akadnya tetap tidak boleh akad pinjam, tetapi harus pada sektor real. Katakanlah nama jenengan dipakai oleh saudara, mau butuh untuk apa? Pengembangan usaha. Gimana? Penambahan modal usaha, maka tentu akadnya bisa musyarakah, bisa mudharabah. Kalau akadnya musyarakah mudharabah, tidak berbicara tentang bunga yang setara berapa, tidak. Tetapi prediksi keuntungannya berapa, maka kesepakatan antara bank dengan nasabah itulah yang didapatkan. Apa Bu? Kalau sudah tertera 0,4% gitu itu termasuk karena flat ya kalau 0,4% berarti. Kalau sudah tertera 0,4%. Iya, 0,4% itu kalau pembelian, kalau pembiayaan, ya. Tetapi kalau musyarakah dan mudharabah tidak boleh pakai 0,4% itu. Dua hal yang berbeda. Misalnya mandiri itu ada hukum riba. Misalnya mandiri yang tertera 0,4% itu ada hukum riba karena flat gitu. Iya, itu namanya equivalent rate, bukan bunga, tetapi setara. Oh, katakanlah pembiayaan 15 juta untuk beli sepeda motor, maka 15 juta kali 0,4 itu tambahannya secara total, maka prinsipnya yang nasabah ketika membeli sepeda motor ke bank dari harga beli 15 juta menjadi 17 juta. 17 juta itu kemudian dibagi berapa lama waktunya, yang 2 juta itu dicicil tiap bulan. Ya, jadi memang beda antara pembiayaan dengan akad yang tadi musyarakah mudharabah, ya. Kalau pembiayaan yang orientasinya jual beli bisa disebutkan setara dengan 1%, katakanlah setara dengan 0,8%, tetapi tadi tidak boleh langsung nerima uang, harus barangnya dulu dimiliki oleh bank, sepeda motornya harus dimiliki oleh bank, baru kemudian diserahkan kepada nasabah. Atau kalau duitnya langsung diserahkan, maka statusnya adalah wakalah. Bank menyerahkan kepada nasabah, mewakili bank untuk membeli sepeda motor, nanti kwitansinya diserahkan kepada bank, dan kemudian baru muncullah akad murabahah. Kalau yang ini tidak sesuai syariah, ya. Atau mungkin kalau kurang bisa lewat WA biar yang lain punya kesempatan bertanya Bu, nggih. 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 Nggih, sami-sami. Ya, yang terakhir lah ya. Monggo. Pengerasa panitia itu di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali ya penjelasan tadi terkait dengan syariah. Coba saya ingin bertanya juga sedikit
Ustaz, Mas tolong dicatat loh ya. Karena kalau kebanyakan ya. Jadi yang pertama tadi Pinjam di kampung atau di kantor? pinjam di kampung ya. Ya, karena itu sering, atau mungkin Bapak Ibu ada juga yang Oke, yang pertama. Betul. Pinjam di kampung. Yang kedua, ada juga yang menggunakan istilahnya infak ya. Jadi infak. Kedua dalam bentuk infak. bisa ngobrol terserah dari yang Oke, Yang ketiga, menurut saya apakah dari maksud saya ada tes yang satu juga mungkin sekiranya di apa ya seperti ini ada sedikit tes organisasi, apakah ada edukasi ke sana sehingga minimal biar mereka juga bisa apa ya ada literasi lah menjadi lebih baik yang dalam yang misalkan itu aja. Mas yang ketiga apa? Dari jawaban apa ada istilah pendekatan ke sifat pinjam di kampung itu Pak? Maksudnya apakah ada sedikit ada Literasi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, terkait 3 pertanyaan tadi itu sangat tergantung kepada posisi kita. Kalau sebagai pendukung ekonomi syariah, maka yang namanya simpan pinjam di kampung kemudian ada bunganya 1% ya setiap ngangsur, itu tentu riba ya. Kalau riba dalam perspektif pendukung ekonomi syariah ya harus dihentikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jalan keluarnya adalah infak sukarela, dan itu dibenarkan menurut pendukung ekonomi syariah karena pada masa Rasul orang banyak pinjam dan kemudian nambahi. Tetapi kan nambahnya tidak dipersyaratkan sejak awal, harus 1%, tetapi sukarela. Itu yang sesuai dengan ekonomi syariah. Ya. Kemudian yang ketiga, literasi tentu sesuatu yang sangat positif. Ya, insya Allah kalau saya diminta juga saya maulah ya untuk menjelaskan tentang itu. Tetapi ibu dan bapak-bapak, di organisasi Islam sendiri tentang fatwa mengenai bunga bank itu tidak tunggal, tidak hanya satu. Contoh, kalau MUI yang hari ini menjadi panduan negara dalam mengembangkan ekonomi, bunga itu riba, dan riba itu haram. Itu yang pertama. Di NU sampai hari ini, sejak tahun 1927, belum ada yang lahir ya, 1927 itu sudah dibicarakan. Kita tahu NU berdiri tahun 1926, setahun berikutnya sudah bicara tentang bunga bank. Kenapa kok bicara tentang bunga bank? Karena real zaman NU berdiri, kita masih dijajah Belanda dan adanya bank yang berbasis bunga itu. Maka ulama-ulama NU kumpul tahun 27, ternyata fatwanya ada 3. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, ada yang mengatakan subhat. Itu tahu ya, mau mengatakan halal kok tidak jelas, masih ada unsur haramnya. Mau mengatakan haram kok ada hal-hal yang manfaat, maka menjadi subhat, tidak jelas halal haramnya.
Meskipun kita tahu Rasul mengingatkan kepada kita bahwa yang syubhat itu harus ditinggalkan. Itu NU. Bagaimana Muhammadiyah? Muhammadiyah juga tidak tunggal. Dalam makna begini, ada beberapa fatwa yang mengharamkan riba bunga. Ya, yang paling akhir adalah fatwa tahun 2006. Itu fatwanya bunga bank adalah riba. Tetapi tahun 1989 ulama-ulama Muhammadiyah mengatakan tambahan atas pinjaman koperasi hukumnya mubah, boleh. Artinya apa? Kalau pegangannya adalah fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1989 yang terjadi di kampung Bapak, boleh. Ya. Ini untuk mengatakan memang tentang bunga bank ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama, tetapi yang paling dominan adalah apa yang sudah difatwakan oleh MUI dan kemudian negara mendukung sepenuhnya untuk mengembangkan ekonomi syariah, tetapi juga tidak mematikan ekonomi konvensional. Jadi yang konvensional silahkan jalan, yang syariah juga jalan. Ya. Masing-masing diberi ruang gerak tergantung kesadaran kaum muslimin. Bagaimana mengatakan Pak J? Sekarang ya. Baik Ibu dan Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.